Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita terkait surah Al-Fatihah. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan alhamdu, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya segala pujian, seluruh pujian dari berbagai aspek dan sisi itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanyalah milik Allah, hanyalah ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian atau seluruh pujian adalah milik Allah. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala. Allah itu artinya adalah al-ma'bud. Al-ma'bud. Al-ma'bud artinya yang berhak atau satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ya. Satu-satunya zat yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dengan penuh kecintaan, artinya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu harus ada kecintaan kepadanya. Harus ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa takut. Ya, jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu, jamaah sekalian, ya, mesti ada 3 pilar. Itu apa? Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu cinta kita kepada Allah, dilandasi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, yang kedua adalah kita menyembah Allah seraya mengharap, ya, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyembah kepada Allah dengan ada rasa takut. Maksudnya kita takut jangan sampai amalan kita tidak diterima oleh Allah. Kita takut jangan sampai tatkala kita, ya, melanggar larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kita. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa segala pujian, ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain-lainnya? Jamaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala yang Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak disembah? Tidak ada zat-zat yang lain, Tuhan-Tuhan yang lain berhak untuk disembah. Kan di alam semesta ini, Pak, ya, banyak juga orang, manusia menyembah patung, menyembah kayu, menyembah pohon, menyembah ini. Bahkan ada yang menyembah sapi. Ada, Pak, sapi disembah, yang dianggap sebagai Tuhannya.
ada yang menyembah bintang-bintang, ada menyembah api, ada menyembah api, Pak. Namanya orang-orang Majusi, menyembah api. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah jin. Tetapi inilah sembahan-sembahan yang tidak hak. Apa tidak benar, tidak sah. Makanya itulah makna la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi. Itu makna daripada la ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah. Jamaah sekalian. Jadi yang berhak untuk diibadahi, ya, kita sholat, kita ruku, sujud, meminta, berharap, rasa takut dan seterusnya, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Iya. Tidak diperbolehkan kita mempersembahkan ibadah selain kepada Allah. Itulah namanya kesyirikan. Iya, jamaah sekalian. Jika ada seseorang yang menjadikan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang musyrik, ya, mereka menjadikan patung-patung, berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan mereka. Iya. Mereka sujud kepada patung itu, mereka ruku kepada patung tersebut, dia berharap kepada patung, meminta kepada itu, menjadikan patung itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan, jamaah sekalian. Ya. Jadi makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini jamaah sekalian adalah menafikan segala sembahan-sembahan yang tidak hak. Jamaah sekalian, menafikan segala sembahan-sembahan selain Allah yang tidak hak. Itu namanya la ilaha. Hadirin. Illallah. Baru kita menetapkan, ya, melainkan hanyalah Allah. Ya. Allah, jamaah sekalian, esa, satu. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah ya Muhammad tentang siapa itu Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu, tunggal, tidak dua, tidak tiga, tidak empat. Ya. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluknya. Artinya seluruh makhluk, Pak, semuanya membutuhkan Allah. Setiap detik kita butuh kepada Allah. Siapapun dia, apakah makhluk yang ada di langit ataupun makhluk yang ada di bumi, semuanya membutuhkan Allah. Setiap detik kita, bahkan setiap kedipan mata kita membutuhkan namanya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya, Pak? Kita sangat butuh kepada Allah dalam setiap keadaan. Ya, sebagaimana kalau kita keluar dari rumah, apa yang kita baca, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu kan yang Nabi ajarkan kepada kita. Dengan nama Allah, ya, saya keluar dari rumah, saya bekerja, saya meninggalkan rumah saya beraktivitas, tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal, menyerahkan diri saya, hidup saya, mata saya hanya kepada Allah. Kemudian
La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya sedikit pun. Ini Pak. La haula tertiba tidak daya sedikit pun tidak daya Pak. Wala quwwata, dan tidak ada sedikit pun kekuatan, kemampuan. Illallah, kecuali daya dan kekuatan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, kita tidak memiliki kekuatan apapun Pak, kalau bukan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, ini kan yang selalu kita baca Pak kalau kita keluar dari rumah kan. Jamaah sekalian, artinya kita tidak bisa melangkah sedikit pun, tidak bisa kita beraktivitas sedikit pun kalau bukan karena kekuatan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian, lam yalid wa lam yulad. Allah itu ya tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Jamaah sekalian, Allah itu tidak beranak, artinya tidak memiliki istri. Dan juga tidak diperanakkan, tidak memiliki bapak dan ibu. Ya, beda dengan manusia ini, Pak. Ya. Manusia kita ini kan ada orang tua kita, ya. Kita ada karena ada orang tua kita. Orang tua kita ada karena ada nenek kita. Jamaah sekalian. Ya, kecuali Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir tanpa bapak. Tapi ada ibunya, Maryam. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam itu yang Allah yang langsung ciptakan, Pak. Dari tanah, Nabi Adam. Kalau Nabi Adam memang tidak ada bapak ibunya, tapi Allah yang langsung ciptakan. Tapi Allah tidak ada yang menciptakan Allah, karena Allah pencipta. Karena Allah pencipta. Jamaah sekalian, hadirin rahimakumullah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang setara dengan Allah, yang sebanding dengan Allah, yang punya sekutu dengan Allah. Tidak ada, Pak. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan Allah. Artinya dari berbagai sisi. Artinya jamaah sekalian, kalau ada di dunia ini orang yang mampu menciptakan alam semesta, apakah ada yang menciptakan alam semesta selain Allah? Kan tidak ada kan, Pak? Jamaah sekalian, tidak ada. Iya. Jamaah sekalian, siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memiliki alam semesta ini? Makanya kan, Pak, kalau kita tertimpa musibah, apa yang kita baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya inna lillahi? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Artinya karena kita milik Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan apa saja terhadap kita. Bisa melakukan apa saja terhadap kita. Jamaah sekalian, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan, dan Allah juga yang menurunkan musibah dan Allah juga yang mengangkat musibah. Jamaah sekalian, makanya tatkala kita tertimpa musibah, ya, kita diperintahkan sebagai seorang muslim untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, artinya kita menyerahkan segalanya kepada Allah, bahwasanya betul harta kita yang kena musibah, diri kita, keluarga kita, itu milik Allah. Kalau Allah ambil, itu hak Allah karena miliknya. Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah bisa mengambilnya. Bukan milik kita. Iya. Karena kita sudah mengatakan inna lillah, sesungguhnya kami, harta kami, diri kami, keluarga kami, jabatan kami, kekuasaan itu milik Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ya, itu makna daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Kenapa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk kita ibadahi, Pak?
Ini jawabannya. Rabbil alamin. Ini jawabannya, Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini jawabannya. Segala puji-pujian dari segala sisi aspek hanyalah milik Allah, ditujukan kepada Allah. Kenapa? Ditujukan kepada Allah saja, bukan kepada manusia, bukan kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Karena dia Rabbil alamin. Apa itu Rabbil alamin, Pak? Baik, saya akan jelaskan. Rabb ini Pak banyak terulang dalam Al-Qur'an, Pak. Iya, kata-kata Rabb. Ya, di antaranya dalam surah An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas ya. Sama juga dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Rabbin nas, rabbil falaq. Masih banyak lagi jamaah sekalian kata-kata Rabb. Apa artinya Rabb, Pak? Kalau kita buka terjemahan yang ada, Rabb itu diartikan Tuhan, Pak. Tuhan. Tapi who is God? Siapa itu Tuhan? Siapa yang berhak menyandang sebagai Tuhan? Apa kriteria Tuhan? 3, Pak. Yang berhak menyandang diri sebagai Tuhan jika terpenuhi minimal 3. Pertama, dikatakan Rabb atau Tuhan jika dia menciptakan. Menciptakan, bukan mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sebagai contoh, Pak, ini mikrofon terbuat dari apa ini, Pak? Besi ya. Ini bukan ciptaan namanya, dia mengubah saja bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena asalnya dari besi. Sekarang saya bertanya, apakah ada orang yang bisa membuat besi? Tidak ada, Pak. Orang hanya bisa mengubah besi jadi mobil. Membuat besi jadi pesawat. Tapi tidak ada orang yang bisa menciptakan besi. Jamaah sekalian. Jadi yang bisa menyandang sebagai Tuhan atau Rabb itu kalau dia bisa menciptakan dulu. Bisa tidak dia menciptakan? Jamaah sekalian. Tidak ada manusia ini yang bisa menciptakan, Pak. Jamaah sekalian. Tidak ada. Manusia hanya bisa mengubah saja dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Contoh misalnya petani. Petani menciptakan beras tidak? Petani itu hanya menanam benih. Ya, ada benih ya kan, Pak? Sekarang apakah ada petani yang bisa menciptakan benih? Tidak ada kan? Petani hanya menanam benih, lalu dipupuk, disiram, ya akhirnya tumbuhlah jamaah sekalian. Manusia jamaah sekalian bisa juga menciptakan, tapi menciptakan robot, membuat robot. Tapi robot itu bahannya dari mana? Dari besi kan? Dari besi robot, Pak. Jamaah sekalian, secanggih apapun buatan manusia, itu belum dikategorikan menciptakan sebenarnya. Kalau menciptakan, ciptaannya terbatas. Coba bandingkan, Pak, antara robot dengan kita, Pak. Mana yang sempurna, Pak, pembuatannya? Robot atau kita? Ya kita lah. Daripada robot. Jamaah sekalian, itu robot, Pak. Kalau sedikit saja rusak alat-alatnya, error semua. Jamaah sekalian. Ya, meskipun secanggih apapun sekarang ini, Pak, di mana-mana hadirin, ya sekarang sistem robot. Ya, Pak, sistem robot. Pelayan di restoran di sebuah negara itu, Pak, pakai robot. Ya. Iya, bahkan ada di hotel-hotel itu resepsionis itu, Pak, penjaga penerima tamu dari robot. Tapi tidak akan sama ciptaan Allah, yaitu kita, jamaah sekalian. Hadirin, luar biasa penciptaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Apakah ada yang menandingi ciptaan Allah? Sampai sekarang tidak ada, Pak. Robot yang akan bisa mengalahkan kita, jamaah sekalian. Tidak bisa mengalahkan. Karena apa? Karena robot juga dibuat oleh manusia. Kan, Pak? Berarti yang pintar siapa? Manusianya, bukan robotnya.
Karena robot dibuat juga oleh manusia. Ya, jemaah sekalian. Itu yang pertama, Pak, yang menciptakan. Berarti gugur semua ini, Pak. Gugur semua ini yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan, gugur semua. Jemaah sekalian, yang mengangkat ya makhluk-makhluk lainnya sebagai Tuhan itu gugur, Pak, karena dia tidak bisa menciptakan. Yang kedua, yang dikatakan sebagai Tuhan atau Rabb, jemaah sekalian, dia memiliki. Dia menciptakan dan dia memiliki. Jemaah sekalian, dia menciptakan, dia juga yang memiliki. Sebagaimana Allah ciptakan kita, Allah ciptakan alam semesta, dan Allah juga miliki, Pak. Artinya Allah bukan cuma ciptakan begitu saja, tapi Allah tetap masih milik Allah. Masih milik Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Hadirin. Iya. Jadi kita ini milik Allah, semua ini milik Allah. Jadi kapan saja Allah bisa mengambilnya, kapan saja Allah, jamaah sekalian, bisa menghancurkan alam semesta. Contoh, akan terjadi hari kiamat kan, Pak, sebagaimana keyakinan kita, akan terjadi hari kiamat. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat, jamaah sekalian, berarti Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ini alam semesta. Jamaah sekalian. Lalu Allah ciptakan lagi dengan ciptaan yang baru. Sekarang apakah ada orang yang menciptakan sesuatu dia memiliki juga, Pak? Ada, tapi kepemilikannya terbatas. Misalnya, Pak, anggaplah saya misalnya jamaah sekalian memiliki rumah. Kepemilikan rumah cuma terbatas pada rumah saja. Saya tidak memiliki rumah-rumah yang lainnya, hanya rumah itu saja. Jamaah sekalian, kepemilikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, memiliki segala-galanya. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, di antara keduanya, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Artinya, kalau pemilik, Pak, ya terserah Allah. Allah mau ambil kapan saja, Allah mau hancurkan kapan saja, jamaah sekalian. Ya. Hadirin, sebagai contoh. Ya, ini jelas sekali. Misalnya Fir'aun, Pak, memerintah dengan rentang waktu yang cukup lama. Jamaah sekalian, kekuasaannya begitu, bala tentaranya, Pak, tapi Allah hancurkan kan, Pak, di Laut Merah, tenggelam, Pak. Dengan kurang lebih disebut dalam sejarah, Pak, kurang lebih 1.500.000 pasukan hancur, Pak. Termasuk Fir'aun dan Haman, panglimanya, Pak, tenggelam di Laut Merah. Jamaah sekalian, berarti kerajaan itu bukan miliknya Fir'aun, tapi miliknya Allah. Seandainya kerajaan, kekuasaan, bahkan seandainya Fir'aun itu miliknya diri sendiri, bukan miliknya Allah, maka Fir'aun tidak tenggelam kan? Tapi kenapa Fir'aun tenggelam? Karena Fir'aun dan bala tentara dan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengangkat derajat manusia, dan Allah juga yang merendahkan, meruntuhkan daripada derajat dan kekuasaan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, adalah dikatakan Rob, Tuhan, kalau dia menguasai atau dia memelihara, mengatur. Jadi dikatakan Rob itu kalau dia menciptakan, memiliki dan mengatur. Bukan cuma memiliki, bukan cuma menciptakan, tetapi Allah mengatur diri kita ini, Pak. Diatur ini alam semesta, jamaah sekalian. Ya, alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya alam semesta tidak diatur, Pak, kacau ini kehidupan, Pak. Jamaah sekalian, kacau ini kehidupan. Jamaah sekalian, kenapa kehidupan ini baik, Pak? Artinya tidak bertabrakan antara satu bintang dengan bintang yang lainnya. Bintang berputar pada porosnya, tidak ada yang tabrakan sampai sekarang, Pak. Dan akan tabrakan nanti pada hari kiamat, jika Allah berkehendak. Jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya ada yang mengatur alam semesta, Pak. Ada yang mengatur alam semesta. Kalau tidak ada yang mengatur alam semesta, Pak, kacau ini kehidupan, Pak. Maksudnya benda-benda langit, jamaah sekalian, ya akan saling tabrak menabrak, jamaah sekalian. Ya, ini contoh saja, Pak.
Ya contoh saja, ya yang kenapa kita dalam sebuah instansi, dalam sebuah apa namanya, ada namanya aturan. Kenapa kita buat aturan, Pak? Siapa yang membuat aturan itu? Itu supaya tidak kacau kan? Coba contoh anunya saja, Pak. Misalnya seandainya di sebuah negara tidak ada namanya Pak rambu-rambu lalu lintas. Ya, ini contoh sederhananya. Tidak ada rambu-rambu lalu lintas, nggak lampu merah jamaah sekalian. Apa yang terjadi? Kacau, Pak. Karena orang saling ingin mendahului, akhirnya apa? Macet total, Pak. Jamaah sekalian. Artinya perkara-perkara yang kecil saja itu butuh pengaturan. Perlu diatur supaya tidak kacau, supaya aman. Begitu juga kehidupan manusia ini, Pak. Jamaah sekalian. Itu Allah yang mengatur, jamaah sekalian. Allah turunkan hujan. Coba seandainya, Pak. Coba seandainya saja, Pak, kita di kota Makassar, Pak. Setahun saja tidak hujan, Pak. Selamat tinggal. Setahun saja tidak hujan di kota Makassar, Pak. Kering semua kita punya sumur, Pak. Jamaah sekalian. Kita pernah kan, Pak, kalau salah berapa tahun lalu kita sholat istisqa kan? Pernah, Pak. Tahun lalu kan sholat istisqa, Pak. Itu belum setahun, Pak. Belum setahun hujan. Belum setahun. Baru memasuki kalau salah 10 bulan itu, Pak. Di mana-mana sudah ada edaran dari pemerintah, majelis ulama istisqa, bahkan di Al-Markas, di apa namanya? Di masjid raya, jamaah sekalian. Itu baru 8 bulan, Pak, enggak turun hujan, sudah keringan, sumur pada kering, padi-padi langsung ekonomi anjlok semua ekonomi, Pak. Matikan semua kan butuh hujan, Pak. Sekarang siapa yang mengatur turunnya hujan ini, Pak? Ada yang mengatur, jamaah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, Allah juga yang menahan hujan. Itulah yang dinamakan Rabb, yang mengatur alam semesta, jamaah sekalian. Sama juga ada namanya kehidupan, ada kematian, ada yang hidup, ada yang mati, jamaah sekalian. Jamaah sekalian, ini semua Allah SWT menciptakan hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami menciptakan hidup dan mati, ada yang hidup, ada yang mati, jamaah sekalian, untuk Allah mengetahui, ya, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait tentang Rabbil Alamin. Jelas, Pak, ya? Jadi sekali lagi saya ulangi, dikatakan Rabb, Tuhan, jika terpenuhi 3. Dia harus menciptakan, dia harus memiliki, dan dia harus menguasai atau mengatur. Iya. Jadi siapa yang berhak menjadi Rabb ini? Hanyalah Allah. Hanyalah Allah, Pak. Tidak ada yang lainnya. Siapa? Jamaah sekalian, tidak ada. Malaikat. Justru malaikat diperintahkan oleh Allah. Jamaah sekalian. Malaikat Jibril itu diperintah. Itu para malaikat, Pak, baru dia berbuat kalau mendapatkan perintah dari Allah. Jamaah sekalian. Jamaah sekalian, tidak ada. Hadirin. Iya. Oleh karena itu jamaah sekalian, kenapa kita beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah? Karena Allah lah yang menciptakan. Ini jawabannya. Kenapa kita memuji segala puji-pujian dari berbagai aspek itu kita tujukan kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan. Pertama, diri kita dan seluruh alam semesta ini. Yang kedua, karena Allah memiliki diri kita dan seluruh alam semesta ini, dan karena Allah yang mengatur diri kita dan seluruh alam semesta ini. Jamaah sekalian, itulah jawabannya, Pak. Kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Jamaah sekalian, berhala. Kenapa berhala disembah? Itu berhala kita orang-orang musyrik dia buat sendiri dengan tangan-tangan mereka, Pak. Ada dibuat dari kayu, ada dibuat dari batu-batu. Berhala tidak bisa menciptakan, apalagi memiliki, apalagi mengatur. Jangankan mengatur orang lain, dirinya sendiri pun tidak bisa diatur. Kan Bapak kan ingatkan kisah Nabi Ibrahim kan, ketika dihancurkan berhala-berhalanya Raja Namrud, Pak, disisakan satu disisakan, baru dikalungkan satu kapaknya. Kata Ibrahim, tanyakan itu. Iya, dia yang menghancurkan itu berhala Tuhan yang paling besar. Apa kata Raja Namrud? Tidak bisa, dia kan patung, tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa. Kalau gitu kenapa kau sembah? Kenapa kau sembah? Jangankan dia mau
mau membela dirinya, membela orang lain, dirinya sendiri pun tidak bisa dibela. Karena apa? Dapat dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Masa Tuhannya dikalahkan sama Nabi Ibrahim, dihancurkan semua, cuma satu disisakan. Artinya Nabi Ibrahim Pak ingin bermain logika. Artinya secara logika tidak pantas dijadikan sebagai Tuhan, apalagi secara syariat. Jamaah sekalian, karena logika itu Pak tidak berbenturan dengan syariat. Selama logika kita, akal kita sehat Pak, tidak akan berbenturan dengan syariat. Jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak ya. Jadi ya, sekali lagi segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah Rabbil Alamin. Apa itu alamin? Alamin artinya alam semesta. Artinya selain Allah. Selain Allah itulah alamin. Jamaah sekalian, selain Allah. Alamin ya, makhluk, hewan, jin, malaikat, bumi, jamaah sekalian, tumbuh-tumbuhan, semua manusia itu dinamakan alim, namanya Rob semesta alam. Semesta alam. Alam itu termasuk diri kita juga. Kita juga alam. Jamaah sekalian, artinya alam itu makhluk. Makhluk. Jadi selain Allah adalah makhluk. Jamaah sekalian. Iya. Jadi semua yang ada di langit, yang ada di bumi dan ada di antara keduanya itu miliknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, meskipun Allah itu Rabbil Alamin, tetapi Allah memiliki sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ini ceritanya Pak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya Ar-Rahmanir Rahim? Rahman itu artinya Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Rahman artinya Allah itu memiliki apa itu rahmat? Rahmat Pak, kasih sayang. Jamaah sekalian, artinya meskipun Allah ini pas sebagai Rob, jamaah sekalian, tetapi Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Seandainya Allah tidak memiliki sifat kasih sayang Pak, hancur kita Pak. Iya. Maksudnya apa? Begitu banyak manusia berbuat kemaksiatan di dunia ini, tapi Allah masih terima. Artinya Allah tidak langsung hancurkan mereka kan? Dibiarkan dulu mereka. Semoga mereka mau kembali kepada Allah, mau bertobat kepada. Itu sifat rahmannya Allah Pak. Jamaah sekalian, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh Pak, kalau kita berbuat maksiat, apakah langsung Allah hukum kita? Tidak kan? Enggak langsung hukum. Jamaah sekalian, Allah tidak langsung hukum kita. Karena Allah masih berharap kepada kita mau bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau memperbaiki diri. Jamaah sekalian. Kemudian Rahman, jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memiliki ya kasih sayang yang sangat luas tanpa terbatas. Kasih sayang Allah Pak tanpa terbatas. Maksudnya adalah Allah Pak memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Ustadz, apa buktinya Ustadz? Ustadz mengatakan bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya atau rahmatnya kepada semua makhluk tanpa terkecuali. Buktinya apa? Jamaah sekalian. Buktinya banyak sekali. Ya. Contoh jamaah sekalian, meskipun orang itu tidak taat kepada Allah, meskipun orang itu tidak taat atau kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, Allah masih berikan kenikmatan dunia. Kenikmatan dunia kan Pak, Allah berikan pada orang itu, jamaah sekalian, orang yang tidak taat kepada Allah. Mestinya kan Allah, kamu kan tidak taat, kalau gitu saya hancurkan kamu. Tidak, justru Allah masih kasih. Maka jangan heran Pak, Ustadz kenapa itu orangnya jauh dari Allah, tapi kenapa kehidupannya bagus sekali Ustadz, rumahnya besar, banyak mobilnya. Itu pas sifat rahmannya Allah berikan kepada dia. Bapak jangan protes, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz kenapa orang kafir yang di luar sana Ustadz hidupnya Masya Allah, di rumahnya minimal 1 mobil, 2 mobil, rumahnya bertingkat-tingkat. Itulah sifat rahmannya Allah Pak.
Artinya Allah memberikan semua kasih sayangnya kepada semua makhluknya tanpa terkecuali. Itu sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Apalagi Pak? Sifat rahmannya Allah. Lihat nih makhluk-makhluk Pak. Makhluk-makhluk hidup Pak. Apakah ada Bapak pernah dapatkan info bahwasanya makhluk itu mati kelaparan Pak? Bapak pernah dapat semut mati kelaparan? Bapak pernah dapat info bahwasanya nyamuk mati kelaparan? Tidak pernah Pak. Kecuali kalau kita kurung itu kucing di rumah kita, udah kasih makan yang mati kelaparan. Tapi selama itu kucing kita lepas Pak, Allah berikan dia rezeki Pak. Iya, makanya kata Nabi Pak, kalau kamu tidak mampu memelihara kucing, lepaskan itu kucing supaya dia cari makan. Jadi daripada dikurung-kurung kucing dari kasih makan berdosa kan? Kan ada begitu kan Pak? Disebutkan dalam hadis, ya dia kurung kucingnya, dia kasih makan, akhirnya mati. Apa kata Nabi? Tempatnya di neraka. Jamaah sekalian. Seandainya dia lepaskan itu kucing, insya Allah berikan dia rezeki yang lain di tempat lain Pak. Jadi jamaah sekalian, itu sifat rahmannya Allah. Pada itu kucing atau semua makhluk Pak, tidak ada yang sekolah. Saya ini bermain logika Pak ya. Bermain logika, tetapi rezekinya sudah Allah atur Pak. Karena Allah mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada binatang yang melata yang berjalan di muka bumi ini melainkan telah ada rezekinya pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah rezekinya Pak. Hewan-hewan, apapun hewan, sekecil apapun hewan Pak, sudah rezekinya jamaah sekalian. Itu apa? Menunjukkan sifat rahmannya Allah jamaah sekalian, tanpa terbatas. Jamaah sekalian. Yang terakhir adalah Ar-Rahim. Kalau Rahim ini Pak, sifat rahmatnya Allah juga, kasih sayangnya Allah cuma dikhususkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makanya Pak, yang berhak untuk memasuki surga hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, jamaah sekalian. Oleh karena itu kita mesti bersyukur Pak, bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan kita dalam keadaan muslim. Tetapi bagaimana muslim ini Pak kita pertahankan agar kita jamaah sekalian ya bisa meninggal dalam keadaan tetap kita dalam keadaan muslim Pak. Tapi kalau syirik hati-hati Ki. Karena Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik. Artinya kalau seorang itu meninggal dunia Pak, tidak sempat bertobat dan dia selama hidupnya berbuat kesyirikan, Allah tidak akan ampunkan dosanya pada hari akhirat Pak. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, akan tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengampunkan dosa selain kesyirikan. Artinya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian, seandainya ada seorang muslim jamaah sekalian, dia meninggal dunia tidak sempat bertobat jamaah sekalian, tetapi dia tetap beriman kepada Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ya, tetapi dia misalnya melakukan dosa-dosa besar, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah dia tahta masyiatillah namanya. Apa artinya tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah nanti pada hari akhirat. Bisa jadi Allah langsung masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi jamaah sekarang langsung masuk ke dalam surga Pak, tanpa transit dulu di neraka. Bisa jadi Pak. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia pelaku dosa besar. Ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah sekalian. Atau dia disiksa dulu karena dosa-dosa besarnya yang begitu banyak. Ya, setelah disiksa sesuai dengan kadar dosanya, lalu dia sudah bersih daripada dosa, baru dia masukkan ke dalam surga. Itu pentingnya kalau orang Pak tidak ada kesyirikan dalam dirinya. Ya, artinya dia menjadi seorang muslim yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian. Jadi sifat rahimnya Allah ini Pak hanya dimiliki oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kan di dunia ini Pak cuma dua Pak. Kalau bukan orang yang mentauhidkan Allah, orang musyrik. Siapapun agamanya. Kan begitu kan Pak. Agama kan banyak sekali di dunia ini Pak. Tapi pada hakikatnya mereka adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka menyembah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian. Jadi
sifat rahmannya Allah itu hanya diberikan kepada semua makhluknya, orang kafirkah, orang taatkah, tidak taatkah, makhluk semuanya, tapi sifat rahimnya Allah hanya ditujukan kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk mewarisi surga hanyalah orang-orang muslim yang lurus akidahnya. Jamaah sekalian, ini akidah yang paling penting jamaah sekalian, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini Pak yang bisa kami sampaikan ya terkait penjelasan dari sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin dan seterusnya insyaallah di pekan ke depan. Ya. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya Pak? Silakan.